Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wawan Gamestone di channel Didi Kurniawan. Di video kali ini saya akan membahas tentang batuan rubi dan safir. Kenapa di video ini saya ingin membahas tentang batuan rubi dan safir? Karena mungkin banyak dari teman-teman yang hanya mengenal batuan permata ini dengan nama rubi dan safir saja, tidak mengenal jauh tentang nama ilmiahnya, mineralnya, jenisnya, kekerasannya, ya kan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lebih besar lagi dan saya bisa bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Sebelum kita mulai, langkah baiknya saya ingin berpesan sedikit. Jangan pernah berhenti bercita-cita, jangan pernah berhenti untuk bermimpi, karena kesuksesan berawal dari cita-cita dan mimpi. Tapi bukan hanya sekedar itu ya teman-teman. Cita-cita dan mimpi bisa diraih dengan kalian punya tekad, punya semangat dan keinginan yang kuat. Intinya kalian harus mau untuk bekerja keras, untuk mau bergerak dan mau berpikir bagaimana caranya untuk meraih cita-cita dan mimpi kalian. Oke, kita lanjut. Nah, di tangan saya ini batu rubi. Batu rubi ini berasal dari Afrika. Originnya bisa dari Madagaskar, Tanzania, ataupun Mozambik. Tapi rata-rata rubi sama ya. Hanya tinggal tergantung dari penafsiran kawan-kawan, bagusan Tanzania atau Madagaskar atau Mozambik. Yang jelas saat rubi itu memiliki clarity yang bagus, warna yang bagus, ukuran yang besar, dan kejernihan yang bagus juga, itu udah termasuk batuan permata yang high quality, yang kualitasnya tinggi ya. Dan harganya pun lumayan cukup mahal, karena semakin besar ukuran permata, potongannya bagus, clarity-nya juga bagus ya kan, kejernihannya, warnanya ngejreng, harganya pun bisa berkali lipat. Misalkan dari harga 1 krat sampai 10 krat itu rata-rata harga rubi yang kualitasnya menengah ke bawah itu misalkan dari harga 15.000 sampai 35.000 per krat harga rubi yang ukuran 1 sampai 10 krat ya, yang ukuran kecil, yang sedang. Tapi kalau udah di atas itu dari 10 sampai 20 krat harganya juga naik lagi, bisa berkali lipat, bisa 2 sampai 3 kali lipat, bisa 50.000 sampai 150.000 per kratnya. Naik lagi kalau misalkan dari 20 krat sampai 30 atau sampai 50 krat ya kan, bisa naik lagi 2 sampai 3 kali lipat harga per kratnya. Itu untuk kelas yang menengah ke bawah, artinya
dengan kualitas yang sedang sampai yang kurang bagus, ya kan, bukan buruk ya, kurang bagus. Tapi kalau untuk permata ruby yang high quality, yang menengah ke atas, itu harga per karatnya aja yang dari ukuran 1 sampai 5 karat aja bisa sampai puluhan juta ya kawan-kawan ya. Jadi jangan sampai kaget kalau kawan-kawan misalkan menemukan batu ruby yang ukurannya kecil, hanya 1 sampai 5 karat, misalkan ukuran batunya hanya 3 karat tapi harganya puluhan juta. Jangan kaget, karena batu itu sudah termasuk batu yang kualitas tinggi. Makanya rata-rata pemiliknya atau penjualnya pun menghargai batu ini dengan harga yang lumayan tinggi. Nah, kembali lagi, batu ruby ini berjenis corundum, nama ilmiahnya ya kawan-kawan ya, corundum. Kalau dinamai nama kimianya itu Al203. Kenapa disebut itu? Karena saya juga nggak tahu kalau sana kenapa disebut Al203. Nah, di situ saya juga belum tahu tuh, belum paham kenapa para profesor batu menamai jenis batuan ruby atau corundum ini dengan Al203. Tapi yang saya tahu, batuan jenis corundum ini adalah jenis mineral pembeku. Jadi mineral-mineral yang tersusun rapi dan terkumpul dalam batuan ini, bila bertemu dengan mineral corundum ini akan dibekukan menjadi sebuah mineral yang lumayan keras, yang kekerasannya juga udah lumayan ekstrim. Nah, batuan ruby ini biasanya ditemukan di batuan-batuan yang beku, batuan asmor, dan batuan sedimen. Warnanya pun bervariatif ya. Ada, kalau untuk ruby ada yang merah muda, ada yang merah keunguan, ada yang merah tua, ada yang merah terang. Nah, tergantung dari kalian menemukannya. Jadi kalau kalian menemukan di penjual atau pedagang dengan kualitas yang menengah ke bawah, ya mungkin masih sanggup untuk kalian beli, ya kan. Tapi kalau kalian menemukan dengan ruby kualitas yang lumayan bagus, mungkin kalian harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Untuk harga per karatnya aja udah tinggi. Nah, untuk ruby yang saya pegang ini berkualitas menengah ke bawah, jadi masih tergolong murah meriah ya, masih ringan di kantong, tidak terlalu dalam kalau kalian ingin mendapatkan batu ruby dengan ukuran ini. Batu ruby yang saya pegang ini estimasi beratnya ini adalah 40 sampai 50 karat. Jelas kan? Nah, ini dia. Untuk kualitasnya sendiri ini udah lumayan bagus kalau menurut saya. Karena apa? Warna merahnya sudah bagus, ya kan, merah Fanta, dan ada sedikit klepnya. Dan untuk clarity-nya ini sekitar 65 sampai 70%, karena masih ada glass fill-nya di dalamnya itu. Jadi si batu ruby ini sering terlihat seperti ada gelembung atau apa. Itu bukan gelembung ya teman-teman ya, itu adalah batuan kristalnya yang belum terbentuk sempurna. Jadi dia masih terlihat seperti gelembung, padahal dia itu adalah kristal yang sangat kecil tapi keras, masih
masih berwarna seperti bening ya. Jadi kalau di center dari luar itu kayak tampak gelembung, padahal bukan. Itu adalah kristal yang belum sempurna terbentuk. Oke, jadi mudah-mudahan kalian udah paham nih. Jadi nama batu ruby, nama ilmiah batu ruby ini adalah batu korundum ya, nama ilmiahnya. Originnya bisa dari beberapa negara terutama Afrika. Udah jelas Afrika itu penghasil batu korundum yang lumayan banyak di dunia ya. Terus Sri Lanka yaitu Ceylon ya, biasa disebut Ceylon. Terus Burma yang sekarang jadi Myanmar. Terus juga Thailand ada, Australia juga ada, sama mana lagi tuh, Brazil juga ada ya. Oke, cukup untuk ruby. Nah, sekarang di batuan safir. Maaf, yang saya punya ini batu ruby dan safirnya ini hanya batu ruby dan safir dari Afrika ya. Untuk Burma dan Sri Lankanya belum ada karena memang harganya masih tinggi, masih belum terjangkau ya. Mudah-mudahan nanti terjangkau ya, jadi saya bisa upload ruby dan safir dari origin sana. Nah, ini blue sapphire. Saya yakin dari teman-teman yang nonton sekarang ini pasti masih banyak yang mengenal batu sapphire ini dengan nama itu saja gitu. Nama ilmiahnya sama saja dengan ruby, yaitu korundum. Jadi jangan salah, batu ruby dan sapphire dia satu jenis, yaitu korundum. Hanya warna saja yang membedakan. Jadi batu korundum ini yang bisa disebut ruby hanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah, itu adalah safir. Paham? Yakin pasti baru pada tahu. Nah, yang saya pegang ini adalah jenis batuan korundum, biasa disebut blue sapphire. Nah, pasti kawan-kawan juga banyak yang belum tahu bagus mana sih king sapphire sama blue sapphire. Nah, di situ. Jadi kalau king sapphire itu banyak berjenis obsidian ataupun sintetik dari Thailand ya, atau Siam sana ya. Ini disebut king sapphire katanya. Ini lebih bagus nih, ini lebih jernih. Padahal itu kaca. Bisa kaca, bisa sintetik. Yang asli sapphire itu ya ini blue sapphire korundum. Nama ilmiahnya korundum, nama kimianya juga sama, Al203. Bentuk mineralnya juga sama, mineral pembeku. Jadi si mineral korundum ini biasa disebut aluminium oksida yang mengandung kromium dan apa yang saya lupa di situ. Yang jelas batuan korundum ini adalah mineral aluminium oksida. Tadi saya lupa di di ruby ini ngebahas soal jenis mineralnya ini ya. Jadi jenis mineralnya ini adalah aluminium oksida. Sama seperti ruby, semakin jernih clarity-nya, semakin pekat warna birunya,
dan semakin bening batunya tanpa ada sampah ataupun yang disebut glass fill, akan semakin mahal harganya. Dan sama seperti ruby yang tadi, semakin besar ukuran batu blue sapphire ini akan semakin mahal juga harganya ya. Jadi kalau teman-teman menemukan batu blue sapphire ini di pedagang atau penjual batu permata dengan harga terjangkau atau murah, sudah bisa dipastikan kalau batu blue sapphire ini berkualitas menengah ke bawah. Jadi jangan berharap bisa mendapatkan batu permata blue sapphire atau ruby ini dengan harga murah tapi berkualitas menengah ke atas, ya kan? Karena batu permata dan ruby sudah ada standar harganya ya teman-teman ya. Jadi tidak sama seperti akik yang saya pakai ini. Kalau untuk akik bebas, terserah pada penjual dan pembeli, terserah kawan-kawan juga, maksudnya ijab kabul dan deal-dealannya gitu, berapa harganya. Misalkan si penjual menawarkan sekian, pembeli menawar dengan harga sekian, jika kira-kira saling menguntungkan ya terjadi sah gitu, terjadi jual beli. Tapi untuk batu ruby dan sapphire rata-rata kalau untuk harga sekian tidak bisa turun lagi. Jadi udah ada standar harganya ya teman-teman ya. Saya hanya sedikit memberikan info, takutnya teman-teman berpikiran masa iya sih. Dan kalau memang tidak percaya bisa dicek di pedagang-pedagang permata atau toko-toko online yang ada gitu kan, ataupun langsung ke pusat perbelanjaan batu akik dan sapphire di Jatinegara di Rawabening. Untuk video kali ini mungkin segitu saja dulu ya, karena durasi udah mulai lama. Sebelumnya saya mohon maaf kalau memang banyak penjelasan saya yang sulit untuk teman-teman mengerti, tapi mudah-mudahan juga banyak yang paham dengan penjelasan saya tadi, ya kan? Untuk pesan saya buat teman-teman, boleh teman-teman itu menyukai sesuatu, boleh untuk teman-teman itu menyayangi sesuatu atau mengagumi seseorang atau bahkan mencintai seseorang gitu ya, tapi jangan berlebihan. Karena apa? Karena kalau tiba saatnya berpisah, teman-teman tidak akan merasakan sedih yang terlalu, kecewa yang terlalu, bahkan tidak terlalu meratapi. Karena sesungguhnya apa yang kalian miliki, apa yang kalian sukai, dan apa yang kalian cintai saat ini, semuanya itu hanya titipan. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.